Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Ibu Hidayatul Rafiah. Pada hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam pada bidang studi akidah akhlak. Sebelum materi kami lanjutkan, Ibu akan memimpin doa awal belajar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi sarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam pada bidang studi akidah akhlak. Kelas 9 bab 2 tentang iman kepada hari akhir. Materi iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima. Kalian sudah tahu kan bahwa rukun iman itu sendiri ada 6. Di antaranya adalah 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab, 4. Iman kepada Rasul, 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, 6. Ada kepada qadha dan qadarnya Allah. Selanjutnya lihat bagian berikut ini. Sebelum kita lanjut mempelajari materi pembelajaran iman kepada hari akhir, kita harus tahu dulu apa sih yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi pembelajaran iman kepada hari akhir ini. Maka tujuan pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. 2. Menunjukkan dalil nakli tentang adanya hari akhir. 3. Menyebutkan tanda-tanda adanya hari akhir. 4. Menjelaskan fase-fase hari akhir. 5. Menjelaskan fungsi iman kepada hari akhir. Gimana anak-anak? Selanjutnya perhatikan berikut ini. Setelah kita tahu tujuan dari pembelajaran iman kepada hari akhir, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Maksudnya di sini adalah dari kesimpulannya bahwa kiamat itu merupakan peristiwa dahsyat yang maha luar biasa di alam semesta. Karena setelah peristiwa tersebut tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Semua makhluk Allah dari manusia, binatang, dan segala isi bumi akan binasa. Kejadian kiamat ini diawali oleh tiupan sangkakala malaikat Israfil. Terhadap waktu kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Gimana anak-anak? Selanjutnya perhatikan berikut ini. Selanjutnya, setelah kalian tahu tentang definisi iman kepada hari akhir,
Tujuan pembelajaran berikutnya adalah tentang dalil nakli iman kepada hari akhir. Kita tahu bahwa apa sih dalil nakli itu? Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Sekarang, dalil nakli iman kepada hari akhir itu nomor 1 adalah Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dalil nakli yang kedua adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya. Dalil nakli yang ketiga adalah hadis dari riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Bu'ithtu ana wasa'atu kahataini wa asyara bi asbi'aihi sababati wal wusta. Diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk lebih jelasnya tentang dalil nakli iman kepada hari akhir ini, kalian bisa membuka mushaf Al-Quran atau LKS kalian untuk dibaca dan disertai dengan pemahamannya. Selanjutnya lihat bagian berikut ini. Sekarang Ibu akan menerangkan tanda-tanda hari kiamat. Para ulama membagi kiamat itu menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Apa sih kiamat sughra itu? Kiamat sughra adalah kiamat kecil. Artinya ciri-cirinya adalah 1. Hamba sahaya perempuan melahirkan majikannya. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. 4. Banyak terjadi bencana alam. 5. Perzinahan merajalela. Yang kedua, dinamakan kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro itu? Adalah kiamat yang besar, yang mana seketika itu terjadi, yaitu tanda-tandanya adalah matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, yaitu binatang yang namanya Dabbah. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa. Yang kelima, berkuasanya Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Selanjutnya lihat bagian berikut ini. Setelah kalian mengerti pengertian dalil, tanda-tandanya, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang fase-fase hari akhir. Yang pertama, fasenya adalah alam barzah. Alam barzah adalah artinya pemisah, penghalang antara dua hal. Sedangkan menurut istilah adalah tempat yang berada di antara dunia dan akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Apa sih Yaumul Ba'ats itu? Yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Yang ketiga, yaitu Yaumul Mahsyar. Artinya apa? Yaumul Mahsyar itu hari itu dikumpulkan manusia dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad di padang mahsyar dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Yang keempat adalah Yaumul Hisab. Artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. Yang keenam adalah Yaumul Jaza.
Yaumul jaza artinya pembalasan seluruh amal perbuatan manusia akan dibalas. Kalau banyak amalnya yang baik maka akan dibalas dengan surga. Kalau banyak amal jeleknya maka akan dibalas dengan neraka. Gimana anak-anak? Selanjutnya perhatikan berikut ini. Setelah kalian mengerti dan memahami tentang pengertian, dalil, tanda, fase-fase iman kepada hari akhir, tentunya di situ ada hikmah iman kepada hari akhir. Apa sih hikmah iman kepada hari akhir itu? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, menjauhi pola hidup orang kafir. Yang ketiga, mendorong manusia untuk semangat. Yang keempat, berkeinginan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Yang kelima, memperjelas tujuan hidup. Yang keenam, sabar saat ditimpa musibah. Anak-anakku sekalian, untuk yang terakhir ini, setelah ibu menjelaskan dari awal, mulai dari pengertian sampai yang terakhir hikmah iman kepada hari akhir, maka ibu akan memberikan tugas soal atau pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan definisi iman kepada hari akhir secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tulis satu di antara dalil nakli adanya hari akhir. Yang ketiga, jelaskan tanda-tanda kiamat baik sughra maupun kubro. Yang keempat, sebutkan fase-fase hari kiamat. Yang kelima, sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah ibu berikan atau apa yang ibu jelaskan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita tutup dengan bacaan akhir belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Sebelum diakhiri, apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.